Itu tidak bisa dipercaya. Agar orang Pakistan memakai sandal yang nyaman dan tahan lama. Bengkel sandal artisanal di Peshawar ini menggunakan karet mendaur ulang. Membuat sandal kulit yang terjangkau dan mewah. Dan karet ini terbuat dari ban bekas. Ini adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat sandal. Pekerja akan menggunakan pemotong untuk memotong bentuk sol pada karet. Tunggu sampai pemotongan karet selesai. Agar sandal lebih nyaman dipakai. Pekerja juga akan menggunakan gunting untuk memotong sol dalam ukuran yang tepat pada busa yang dibentuk. Anda kemudian dapat menyiraminya dengan sikat hati-hati pada sol sepatu. Tempelkan insole dengan kuat pada sol. Kemudian gunakan gunting untuk memotong kulit dengan ukuran yang sesuai. Anda dapat dengan sabar dan hati-hati memoleskan lem pada kulit dan sol. Paskan ke sol di sepanjang tepi sol dalam. Pada saat yang sama, kulit dicap dengan tongkat kayu. Untuk membuatnya terikat lebih erat dan pada saat yang sama menunjukkan garis anti-selip dari benjolan sol dalam. Kemudian Anda bisa menggunakan gunting untuk memotong sisa-sisa di sepanjang tepi sol. Hal berikutnya yang harus dibuat adalah tumit sandal. Pekerja akan memotong karet ban berikutnya. Kemudian bagi karet menjadi dua bagian melalui sudut pisau tertentu. Kemudian oleskan lem ke karet dan sol yang dipotong. Pasangkan karet ke tumit sol. Gunakan pemotong untuk memotong kelebihan karet di sepanjang tepi sol. Ini menghasilkan jeda sol yang lebih nyaman. Kemudian oleskan lem ke tepi sol. Gunakan strip panjang kulit untuk mengikat sepanjang tepi sol. Untuk mencapai efek yang lebih indah pada sol. Langkah selanjutnya adalah menggunakan mesin jahit leluhur ini untuk menjahit sol sepatu. Untuk membuat bahan tunggal menempel. Pas lebih kencang dan kencang. Posisi tumit yang lebih tebal di bagian belakang membutuhkan jahitan manual. Dan efek jahitannya hampir tidak bisa dibedakan dari jahitan mesin di depannya. Kemudian Anda perlu menggunakan pemotong untuk memotong bagian berlebih dari bahan kulit di tepi tas. Untuk membuat sol yang lebih harmonis dan indah secara keseluruhan. Untuk membuat sol lebih tahan AUS, pekerja akan kembali menggunakan pemotong untuk memotong karet ukuran yang tepat. Setelah memoleskan lem ke karet dan sol. Sesuaikan keduanya. Dan kalahkan dengan keras agar menempel dengan erat. Kemudian gunakan pemotong untuk memotong bagian karet yang berlebih. Alat grooving digunakan untuk membuat alur pada karet di sepanjang tepinya untuk penjahitan selanjutnya. Kemudian garis sudut garis tertentu pada sol. Untuk membuatnya lebih cantik dan tampan. Ia memiliki fungsi sol non-slip. Selanjutnya, Anda harus mulai membuat bagian atas. Pekerja akan menggambar garis penandaan bahan penyambungan atas pada kulit. Gunakan pemotong untuk memotong setiap bagian satu persatu. Kemudian ujungnya dipoles dan dikepung. Setelah mengikat bahan atas dan tas belakang menjadi satu. Gunakan mesin jahit untuk membuat jahitan yang indah di sepanjang tepi kulit. Kemudian penyambungan bagian atas dapat dilakukan. Pekerja akan memoleskan lem ke bagian atas dan sol dan kemudian menempelkan bagian atas ke tepi jahitan sol. Kemudian gunakan jahitan untuk menjahit bagian atas dan memperbaikinya ke sol. Satu memungkinkan keduanya untuk membentuk keseluruhan yang sama kuat. Kemudian Anda perlu memasang gesper pada sabuk akar dan menggunakan gesper logam untuk memperbaiki sabuk akar belakang. Untuk mencegah sepatu cacat. Selanjutnya, Anda perlu membuat lubang gesper untuk menyesuaikan panjang pada sabuk akar. Setelah memasang sepatu di bagian dalam sepatu untuk pamer, sesuaikan seluruh sepatu dengan sabar dan cermat. Bentuk seorang anak. Kemudian Anda dapat menggunakan roda gerinda untuk memoles karet sol dengan hati-hati. Di sini, sandal kulit yang terjangkau dan mewah ini dibuat. Jadi perhatikan seluruh prosesnya. Apa pendapat Anda tentang sandal yang dibuat dengan cara ini?